dari kelompok 6 FTIJ kelas 38 mata kuliah fisika dengan dosen pengampu Pak Abdul Muiz Tri Pradipto akan mempresentasikan tugas RBL kami yang bertajuk Parameter Penentu Lompatan Tertinggi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yaswi Salma Nadira dengan NIM 343. Saya Napit Tupul Kita Morgana dengan NIM 358. Saya Winda Nofriana dengan NIM 359. Saya Nizar Afradia Zaid dengan NIM 360. Saya Vindini Salsabila dengan NIM 370. Saya Ricika Tiera dengan NIM 383. Dan saya Azkara Sendri Ansari, NIM 398. Berikutnya akan kami jelaskan teori dasar dari percobaan yang telah kami lakukan. Berikut adalah teori dasar yang kelompok kami gunakan pada saat melakukan research-based learning ini. Yang pertama, untuk menghitung kelompatan, digunakan rumus T flight sama dengan T final dikurangi T inisial, di mana T inisial merupakan waktu saat kondisi awal melompat, dan T final merupakan waktu saat kondisi mendarat. Yang kedua, untuk menghitung ketinggian lompatan, diperoleh dari pengaplikasian hukum konservasi energi mekanik dengan kecepatan V puncak sama dengan 0, didapatkan Y flight sama dengan Y puncak dikurangi Y take off, sehingga Y flight sama dengan V take off kuadrat dibagi 2 dikali gravitasi. Selanjutnya yang ketiga, untuk menghitung V take off, dengan menganggap ketinggian pusat massa saat mulai melompat sama dengan ketinggian pusat massa saat mendarat, V mendarat sama dengan negatif V take off, sehingga rumus untuk mencari V take off sama dengan gravitasi dikali T flight dibagi 2. Yang keempat, untuk menghitung perubahan momentum, diketahui bahwa integral gaya terhadap waktu sama dengan perubahan momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa perubahan momentum sama dengan impuls. Sehingga impuls dapat dicari dengan rumus integral dari gaya akibat reaksi terhadap tanah dikurangi massa dikali gravitasi terhadap waktu sama dengan impuls akibat gaya terhadap tanah dikurangi impuls akibat massa pelompat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan momentum sama dengan massa dikali V take off. Yang terakhir, yang kelima, untuk menghitung perubahan energi, berdasarkan teorema usaha energi, perubahan energi kinetik dapat disimpulkan dengan rumus setengah kali massa kali V take off kuadrat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas metode mengenai prosedur lompatan counter movement dan lompatan squat. Pada prosedur lompatan counter movement, pertama, ambil sikap berdiri dalam posisi tegak. Lalu, seluruh badan lurus dan kepala menghadap ke depan. Selanjutnya, turunkan dan bungkukan badan sampai membentuk posisi squat. Kemudian, melompat. Pada prosedur lompatan squat, pertama, ambil posisi badan dalam keadaan squat. Kemudian, badan langsung melompat tanpa menurunkan atau membungkukkan badan terlebih dahulu. Berikutnya, akan dijelaskan oleh teman saya mengenai cara menggunakan software tracker. Saya Yashwi, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software tracker untuk menganalisis percobaan yang telah dilakukan, yaitu counter movement jump dan juga squat jump. Yang pertama, kita masukkan dulu video yang akan kita analisis. Tekan file, kemudian open file, cari videonya. Di sini saya menggunakan variasi counter movement yang akan saya analisis. Nah, setelah itu kita langsung saja klik mengkalibrasi calibration stick. Di sini kita tentukan titik pusat massanya, yaitu setengah dari tinggi badan. Tinggi badan saya itu 164 cm, maka di sini saya ganti jadi 0,82 meter. Setelah itu saya klik ini untuk menentukan pusat massanya. Setelah itu kita langsung saja track new point mass. Saya ganti namanya dengan nama saya, yaitu massa Yashwi. Setelah itu massa saya itu 45 kilo. Setelah itu kita tekan shift dan juga klik kiri mouse untuk mulai mengkalibrasinya. Kita klik. Ini maka datanya akan muncul ya.
Ini saya masih diam, mulai bergerak. Oke, setelah itu kita dapat melihat hasilnya dengan cara putar ulang lagi videonya. Hasilnya ini posisinya. Saya masih diam, dan turun, naik, take off, kemudian diam lagi. Setelah itu kita geser untuk melihat grafiknya. Tabel kolomnya kita tutup dulu. Di sini kita akan menganalisisnya terhadap sumbu Y. Jadi kita ganti semua. Terus plotnya kita ganti jadi 3. Diganti posisi terhadap sumbu Y, kecepatan sumbu Y, dan juga percepatan sumbu Y-nya. Nah, ini hasil grafiknya ya. Dari grafik ini kita dapat menentukan ketinggian maksimumnya, V take off-nya, kemudian selang waktu pada saat dia take off, dan juga momentum dan perubahan energi berdasarkan hitungan teori. Kita ganti kolomnya jadi sumbu Y semua. Ada posisi terhadap sumbu Y, kecepatan, dan juga percepatan terhadap sumbu Y. Saya simpan filenya. Saat ini, kami akan menganalisis data anggota kelompok atas nama Azkara Sendria Ansari. Pada percobaan ini, didapat sebuah temuan bahwa waktu lompatan yang diakibatkan lompatan counter movement jam bersifat lebih lama dibandingkan lompatan squat jam. Waktu lompatan ini diambil dari selisih waktu saat lepas landas dan mendarat. Durasi waktu ini menyebabkan nilai ketinggian yang didapat pun berbeda. Kedua rumus ini menunjukkan bahwa nilai waktu lompatan berbanding lurus dengan ketinggian lompatan. Kemudian, didapat pula sebuah temuan bahwa kecepatan lepas landas saat counter movement jam bersifat lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan lompatan squat jam. Posisi badan berdiri dan bergerak ke bawah menyebabkan otot kaki mencapai tingkat aktivasi dan kekuatan tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan 2 faktor penentu kecepatan take off, yaitu banyaknya kerja dan gaya pelompat terhadap tanah. Gaya pelompat terhadap tanah lebih besar dari gaya berat badan pelompat terhadap tanah. Hal ini membantu meningkatkan tingkat aktivasi otot kaki. Dari hasil perhitungan perubahan momentum 2 variasi lompatan, dapat disimpulkan bahwa perubahan momentum counter movement jam lebih besar dibandingkan dengan squat jam. Hal ini dikarenakan perubahan momentum berbanding lurus dengan massa serta kecepatan pelompat atau V take off. Semakin besar massa seseorang atau kecepatannya, maka makin besar pula perubahan momentumnya. Sedangkan hasil dari perubahan energi didapat bahwa perubahan energi counter movement jam lebih besar dibandingkan dengan squat jam. Tubuh akan melakukan usaha ke bawah atau terdapat gaya balasan sehingga V take off lompatan counter movement jam lebih besar dari V take off lompatan squat jam. Perubahan energi ini berbanding lurus dengan massa serta kuadrat dari kecepatan take off. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis di antara kedua lompatan tersebut.
Pada lompatan counter movement jump, pelompat melakukan beberapa gerakan ke bawah di fase awal lompatan. Hal ini menyebabkan pelompat melakukan banyak kerja atau gerakan yang menyebabkan kekuatan otot kaki menjadi kuat serta tingkat aktivasi otot menjadi lebih tinggi. Ketika melakukan counter movement jump, gaya pelompat terhadap tanah bernilai jauh lebih besar dibandingkan gaya akibat berat badan pelompat, dan gaya tersebut membantu meningkatkan tingkat aktivasi otot kaki. Selain itu, ketika pelompat melakukan usaha ke bawah, hal ini menyebabkan adanya gaya balasan. Alasan-alasan tersebut menyebabkan kecepatan lepas landas counter movement jump lebih tinggi dibandingkan squat jump. Kecepatan lepas landas yang tinggi ini mengakibatkan nilai ketinggian lompatan, waktu lompatan, perubahan momentum, dan perubahan energi pada counter movement jump lebih tinggi dibandingkan squat jump. Hal ini sesuai dengan percobaan dan pengolahan data yang telah dilakukan oleh teman kami, Aska Rasendria Ansari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketinggian counter movement jump lebih besar daripada squat jump. Yang kedua, efek dari adanya gaya pelompat terhadap tanah, tingkat aktivasi pada otot pelompat, dan juga gaya balasan terhadap tanah mampu menghasilkan gaya yang lebih besar sehingga waktu lompat juga lebih panjang. Yang ketiga, waktu lompat yang lebih panjang ini membuat yield flight atau nilai ketinggian menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir, kecepatan take off atau VTO, perubahan momentum, dan perubahan energi pada variasi counter movement jump lebih besar daripada variasi squat jump. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.